Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Iksan Fadila dengan NPM 101721274 dari kelas C8 Manajemen. Di sini izinkan saya untuk memaparkan sedikit materi mengenai Ma'rifatul Quran. Yang sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat rezeki yang sangat hebat, yaitu nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu dan juga yang akan datang. Baik, langsung kepada penjelasan, yang itu ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama Tariful Quran, yang kedua Asmaul Quran, yang ketiga Muqtadal Imani bil Quran, yang keempat Akhtaru Nisyanil Quran, dan yang terakhir Syurutul Intifai bil Quran. Oke, kita langsung yang pertama. Menurut bahasa, Quran itu berarti bacaan. Pengertian seperti ini dikemukakan sendiri oleh Al-Quran dalam Quran surat Al-Qiyamah surat ke-75 ayat 17-18. Sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu itu adalah tanggungan kami. Karena itu jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti bacaannya. Tapi adapun menurut istilah, Al-Quran berarti kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada qalbu Nabi Muhammad SAW yang disampaikan secara mutawatir, dan membacanya adalah ibadah. Kemudian ada Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Al-Quran disebut Alkitab. Yang pertama, Al-Quran disebut dengan sebagai Alkitab seperti pada Quran surat Al-Baqarah ayat 2, yang artinya kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran disebut Alkitab sebagai isyarat bahwa Al-Quran harus ditulis. Karena itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menulis ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu sebagai Al-Huda atau petunjuk, seperti pada firman Allah Quran surat Yunus ayat 57, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan menyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran disebut Al-Huda atau Hudan, petunjuk, karena ia mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus dan menyelamatkan mereka dari keyakinan yang sesat, serta membimbing jalan akal dan perasaan berkeyakinan yang benar dengan memperhatikan bukti-bukti kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membimbing mereka agar giat beramal dan jalannya mengutamakan kemaslahatan yang akan mereka dapati dari amal ikhlas serta menjalankannya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah Al-Furqan atau pembeda, seperti pada Quran surat Al-Furqan ayat 1, artinya Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hamba-hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Pembeda ini adalah pembeda hak dan yang batil, antara petunjuk dan kesesatan, dan berbeda dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya hanya untuk
suatu umat di masa itu, tetapi Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat di masa Nabi Muhammad SAW dan seterusnya sampai akhir kiamat. Karena Nabi diutus untuk kaumnya, sedangkan Nabi Muhammad SAW diutus untuk manusia di segala masa dan di sebuah tempat. Oke. Selanjutnya ada muqtadal imani bil Quran, konsekuensi iman terhadap Al-Quran. Yang pertama, al-ansu bihi, akrab dengannya. Keakraban tersebut diimplementasikan dengan ta'alumuhu, mempelajari, dan ta'ilumuhu, mengajarkannya, yaitu tilawatan, yakni tilawatan, membacanya, fahman, memahami, tatbiqan, melaksanakannya, dan hifdzan, menghafalnya. Yang kedua, tirbiyatun nafsi bini, membina diri dengannya. Setiap kita kehendak bersungguh-sungguh dalam membina diri dengan Al-Quran. Dengan begitu semoga kita menjadi Rabbaniyin, pengikut ajaran Allah Rabbul Alamin yang sempurna ilmu dan ketakwaannya. Amin. Yang ketiga, at-taslimu li'ahimi, tunduk kepada hukum-hukumnya. Tidaklah pantas bagi orang yang menyatakan diri beriman kepada Al-Quran jika tidak tunduk dan menerima hukum-hukum dari Al-Quran itu. Selanjutnya ada akhtaruni syanil Quran, bahaya melupakan Al-Quran. Itu ada 10 bahaya melupakan Al-Quran. Yang pertama, dahalalun mubin, kesesatan yang nyata. Al-Quran ini karunia yang besar bagi manusia. Dengan jiwa yang bersih, suci, bersih dari syirik, keraguan, kemunafikan, hasad, dendam, dengki, menipu, sombong, riya, sum'ah, mencintai keburukan, dan kemaksiatan. Tanpa bimbingannya manusia akan tersesat dalam kesesatannya. Kemudian yang kedua, dayikun harijun, sempit dadanya. Jika manusia melupakan petunjuk Al-Quran, seperti pada Quran surat Al-An'am ayat 125, barang siapa yang Allah hendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Yang ketiga, ada maisyatun dakun, kehidupan yang sulit. Kemudian keempat, ummiyatil bisyiroh, buta mata hatinya. Kelima, qaswatul qalbi, keras hatinya. Keenam, dulumun wadulun, kegelapan dan kehinaan. Ketujuh, subatus syaiton, menjadi sahabatnya setan. Kedelapan, anisyan, lupa diri. Kesembilan, afusyuku, memunculnya kefasikan. Ke-10, an-nifaq, kemunafikan. Kemudian ada syurutul intifai bil Quran, syarat-syarat dalam mengambil manfaat Al-Quran. Ketika kita ingin mendapatkan fadilah dari sebuah Al-Quran, kita harus mengambil syarat-syarat ini. Yang pertama, al-intifa'ul mawani, menghilangkan faktor-faktor yang menghambat pengambilan manfaat Al-Quran. Yang kedua, atata'addubu mahu, beradab terhadapnya. Ketiga, husnut talaqi, baik dalam mengambil manfaat Al-Quran. Keempat, al-iltafatu ilal ahdafil asya, berorientasi kepada tujuan asasi Al-Quran. Yang kelima, ittaba'u kaifayati ta'annus
ta'ammulis sahabah, mengikuti tata cara interaksi para sahabat dengan Al-Quran. Mungkin cukup sekian pembahasan Ma'rifatul Quran dari saya. Sekian, semoga pembahasan ini bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.